Ya, Yesus akan datang kembali. Kita bisa melihatnya dalam Injil Yohanes pasal 14 dalam ayat 3, ayat 18 dan ayat 28. Dalam satu pasal saja Yesus berkata, "Aku akan datang kembali, aku datang kembali, aku datang kembali." Berarti ini merupakan sebuah kepastian bahwa benar Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Bukan hanya di dalam Injil Yohanes, tetapi di dalam kitab Wahyu pun dikatakan, ayat Wahyu 22 ayat 7, ayat 12 dan ayat 20, Tuhan sendiri mengatakan, "Aku datang segera, aku datang segera, aku datang segera." Ini merupakan kepastian bahwa Yesus akan datang untuk kedua kalinya karena Dia telah berjanji bahwa Dia akan datang. Mari kita buka Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Kedatangan Yesus yang kedua kali adalah untuk menganugerahkan keselamatan bagi mereka yang menantikan Dia. Berbeda dengan kedatangan Yesus yang pertama adalah menanggung dosa banyak orang, dosa umat manusia, dan kedatangan Yesus yang kedua kali adalah untuk menganugerahkan keselamatan bagi mereka yang menantikan Dia. Kenapa Yesus belum datang untuk yang kedua kalinya? Apakah Ia lalai terhadap janji kedatangannya? Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ia sabar terhadap kita. Ia tidak menghendaki orang binasa. Ia memberikan waktu bagi kita supaya kita berbalik dan bertobat, meninggalkan apa yang jahat. Siap atau tidak siap, Yesus pasti datang. Bagaimana Yesus datang yang kedua kalinya? Di dalam Matius pasal 24 ayat 30 berkata, pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ayat 31, dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru di bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua akan dilihat oleh semua mata dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ia datang di awan-awan. Dan bukan hanya terlihat, tetapi kedatangan Yesus juga dapat didengar oleh seluruh umat manusia. Kita tidak tahu pasti kapan Yesus akan datang, karena di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 2 dan 3, hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Namun kita diminta untuk tetap berjaga-jaga. Apa tandanya Yesus akan datang yang kedua kali? Di dalam Matius pasal 24 dengan jelas di sana menyebutkan ada beberapa tanda yang perlu kita ketahui ketika Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Munculnya Mesias, nabi-nabi palsu. Lalu adanya peperangan antar bangsa, terjadinya kelaparan yang hebat, gempa bumi yang dahsyat, dan sampai dengan kemerosotan moral. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4 dengan jelas disebutkan orang akan cinta akan uang, menjadi hamba uang, tidak tahu
apa yang benar, berlagak tahu, mereka beribadah, tetapi mereka juga suka melakukan dosa. Mereka bergereja, mereka juga masih hidup di dalam dosa. Nah, tanda berikutnya akan muncul juga yang namanya pengejek-pengejek keyakinan iman kekristenan. Bahkan Matius mencatat bahwa tanda kedatangan Yesus yang kedua kali ketika Injil sudah diberitakan sampai ke penjuru dunia. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, itulah tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Dan bagaimana apa yang terjadi ketika Yesus datang kembali? Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai dengan 17, bahwa ketika Tuhan Yesus datang kembali, orang yang benar yang telah mati akan dibangkitkan lebih dahulu. Tubuhnya akan diubahkan, tubuh kemuliaan. Dan kita yang masih hidup dalam dunia ini juga akan terangkat ke awan-awan menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan, dan tubuh kita akan diubahkan dengan sekejap mata. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali? Kita harus tetap setia. Dalam Wahyu 2 ayat 10c berkata, "Hendaklah engkau setia sampai mati. Aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepadamu." Dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, kita harus setia. Kita harus tetap terjaga. Kelak ketika Ia datang, kita akan terangkat bersama-sama dengan Dia di awan-awan. Saya berharap seluruh kaum muda remaja Gereja Baptis di Kalvari Jambi semua meninggalkan apa yang jahat, berbalik, bertobat, dan setia mengikut Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.